Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat selalu lahir dan batinnya. Video kali ini akan membahas bagaimana cara membuat target sasaran kinerja pegawai negeri sipil Provinsi Jawa Barat. Seperti yang kita tahu bahwa SKP sekarang berdasarkan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022, di mana untuk kinerja pegawai berdasarkan dua indikator, diantaranya adalah perilaku kerja dan hasil kerja. Masing-masing ada 3 kategori, yaitu di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi, dan di atas ekspektasi. Apabila perilaku kerja dan hasil kerja berada di bawah ekspektasi, maka kategori kinerja pegawai tersebut sangat kurang. Sedangkan apabila perilaku dan hasil kinerjanya di atas ekspektasi, maka berarti kategori kinerja pegawai itu sangat baik. Dan diharapkan pegawai memiliki kinerja pegawai pada rentang 4 box ini, yaitu baik dan sangat baik. Berarti perilaku kerja maupun hasil kerja minimal sesuai dengan ekspektasi. Apabila kita lihat alur rencana kinerja pegawai pada panduan yang diberikan oleh Provinsi Jawa Barat, maka ada beberapa tahap yang harus kita lakukan dalam membuat sasaran kinerja pegawai ini. Langkah yang pertama, BKD menyusun atau melakukan verifikasi perbaikan SKP yang sudah ada pada sistem. Berikutnya, kita dapat menggunakan menu dialog kinerja yang ada pada TRK untuk melakukan komunikasi dengan atasan, diantaranya menyampaikan ide, gagasan, ataupun yang lainnya. Berikutnya, kita menyusun rencana kinerja untuk tahun 2022 dengan menggunakan menu input SKP. Rencana kinerja ini di breakdown menjadi rencana aksi pada tiap bulannya. Rencana kinerja yang sudah kita buat diverifikasi dan diklarifikasi serta divalidasi oleh atasan. Serta atasan memberikan ekspektasi perilaku untuk bawahannya. Berikutnya, kita menyusun lampiran rencana kinerja. Yang tahapan-tahapan barusan kita lakukan baiknya sampai sebelum tanggal 18 Desember 2022. Karena untuk pembuatan SKP tahun ini berbeda dengan tahun yang kemarin. Tahun sekarang itu tidak dilakukan buka tutup SKP seperti tahun sebelumnya. Sehingga sampai tanggal 18 dilakukan proses penginputan target kinerja untuk tahun 2022, dan untuk melakukan tutup rencana kinerja itu akan ada info berikutnya mulai tanggal 20 Desember 2022. Namun kelihatannya untuk proses berikutnya setelah melakukan tutup rencana kinerja, seperti biasa kita melakukan realisasi kinerja yang kita buat, dan rencana realisasi tersebut divalidasi dan diberikan umpan balik oleh atasan sehingga kita mendapatkan sasaran kinerja pegawai. Seperti biasa, untuk melakukan proses input target kinerja, kita akses browser, kita akses tautan kinerja.jabarprov.go.id, kemudian kita masukkan NIK dan password dan klik login sampai muncul tampilan beranda seperti ini. Biasanya apabila muncul info ini tinggal diklik close saja. Kadang ada info notifikasi untuk peremajaan ASN, kita klik kembali ke TRK saja. Untuk melakukan input target kinerja, kita masuk ke input SKP utama, kemudian kita klik rencana kinerja. Sampai muncul tampilan seperti ini. Kita lihat di sini ada 4 menu yang kita gunakan, diantaranya yang berwarna hijau saja. Yang berwarna biru tadi berarti untuk melakukan dialog kinerja atasan, dan yang tombol merah ini jangan dulu ditutup, karena apabila sudah ditutup tidak bisa diedit ya. Karena sampai sekarang kita hanya membuat rencana kinerja saja.
Di rencana kinerja ini sudah ada 6 template yang sudah diinjek masing-masing. Kita tinggal melakukan proses editing saja. Untuk memulainya, kita lihat di sini di kolom aksi itu ada 4 tombol yang biasa kita gunakan. Seperti biasa, tombol yang kuning ini biasanya digunakan untuk memperlihatkan diagram antara pegawai dengan atasannya. Kemudian tombol yang hijau itu digunakan untuk mengedit kinerja. Kemudian tombol yang merah digunakan untuk melakukan penghapusan kinerja, dan tombol yang gambar mata ini digunakan untuk melihat hasil kinerja yang sudah kita buat. Ya. Untuk memulainya kita klik yang gambar pensil. Apabila atasan belum sesuai, kita tinggal memasukkan NIP-nya saja, nanti berarti atasannya akan berubah sesuai dengan nama NIP. Apabila tidak muncul rencana kinerjanya, kita close saja dulu, kemudian kita refresh. Kemudian kita klik edit lagi sampai muncul seperti ini. Nah, sekarang rencana kinerjanya ada ya. Jadi kalau nggak ada, jangan heran, ditutup aja atau kita klik di luar kotak dialog kemudian di refresh. Rencana kinerja untuk kepala sekolah itu ada satu ya, ada satu. Kita tidak usah mengisi titik-titiknya karena template ini digunakan untuk semua sekolah yang ada di Provinsi Jawa Barat ya. Yang kita isi adalah di sini aja. Ya. Nah, rencana kinerjanya itu kita lihat di sini di outputnya yaitu jumlah siswa. Berarti kita harus memasukkan kelas yang kita ajar. Ya. Misal di sini rencana kinerja yaitu siswa kelas, kalau misalkan pegawai ini mengajar di kelas 12, berarti kita masukkan kelas 12, menerima materi pelajaran, misalkan pegawai ini mengajar seni budaya, materi pembelajaran materi mata pelajaran, atau boleh materi pembelajaran seni budaya. Cantumkan identitas sekolahnya, SMA Negeri 1 Cililin. Boleh mau ditambah Kabupaten Bandung Barat. Kemudian kuantitasnya itu adalah jumlah siswa yang diajar. Berarti dimasukkan jumlah siswanya untuk kelas 12 misalkan di SMA Negeri 1 Cililin 408. Satuannya itu adalah siswa. Untuk yang siswa di scroll aja ke bawah sampai mentok, kemudian pilih yang kedua. Ya. Kemudian di sininya berarti jumlah siswa tinggal dimasukkan sama berarti 12 yang menerima mata pelajaran seni budaya. Yang menerima mata pelajaran seni budaya. Mau ditambahkan SMA Negeri 1 Cililin boleh, mau tidak juga boleh. Di SMA Negeri 1 Cililin. Mau ditambahkan misalkan boleh, silahkan. Kemudian kualitas 100 satuannya persen. Kemudian indikatornya di sini adalah persentase. Persentase jumlah siswa pada pembelajaran seni budaya. Berikutnya untuk waktu, karena kita mengajar itu selama 12 bulan, berarti kita pilih bulan. 12 bulan maksudnya. Kemudian untuk indikatornya, indikator waktunya itu kita masukkan berarti ketepatan waktu. Ketepatan waktu kegiatan pembelajaran seni budaya. Seperti itu ya.
Apabila kita masukkan waktu 12 bulan, maka otomatis di rencana aksinya akan muncul 12 bulan, untuk 12 bulan. Untuk anggaran kita kosongkan saja. Kita tinggal pilih untuk masing-masing bulannya, berarti mulai dari Januari sampai dengan Februari. Oh maaf, mulai Januari sampai dengan Desember ya. Nah, apabila tidak berurut juga sebetulnya tidak jadi masalah ya, karena nanti ini otomatis untuk 12 bulan ya. Untuk indikator aksinya, Bapak Ibu tinggal copy aja di sini, tinggal diklik sini, kemudian ditekan CTRL-A sampai di blok seperti ini, kemudian kita copy CTRL-C, kita simpan aja, kita paste ke masing-masing indikator bulan 1 sampai dengan bulan 12. Berikutnya untuk jumlahnya itu sama untuk masing-masing di sini. Berarti kita masih masukkan sesuai dengan jumlah siswa yang kita ajar untuk tiap bulannya. Untuk jumlah siswa, Bapak Ibu bisa ambil yang terbanyak atau bisa ambil yang semester sekarang atau semester yang kemarin. Kalau saya sih gunakan yang semester sekarang aja yang sedang berjalan. Atau ada yang bilang ambil yang terbanyak, mangga, silahkan. Satuannya juga sama, berarti siswa, kita drag ke bawah, siswa, ini juga sama, kita drag ke bawah, siswa. Semuanya sama seperti itu. Karena di sini tidak bisa diketikkan ya. Jadi kalau bisa diketikkan bisa lebih mudah lagi. Mungkin itu salah satu masukan untuk PKD. Karena pilihannya di sini banyak. Kemudian untuk persentasenya di sini pilih 100% juga. Sini sama 100%. Ya. Pastikan bahwa jumlahnya betul, bulannya itu lengkap dari bulan Januari sampai Desember, kemudian jumlahnya sama dan persentasenya, kuantitasnya itu 100% semuanya. Karena apabila Bapak Ibu klik simpan, maka otomatis biasanya tidak bisa diedit lagi, tombol pensilnya itu akan hilang ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu klik aja di luar seperti ini, di luar biasanya ini masih muncul sih, tapi kadang yang tulisan untuk rencana aksi per bulannya itu jadi nggak ada ya. Sudah yakin, maka diklik simpan aja, klik OK. Kita tunggu sejenak, maka di sini kita lihat jadi tombol aksinya tinggal 2 saja. Nah, pastikan klik review untuk melihat rencana aksinya ya, pastikan ini lengkap. Nah, untuk yang kedua, untuk mempermudah kita copy aja, karena teksnya sama ya. Kita copy aja mulai dari kelas ini sampai dengan Bandung Barat. Kemudian kita klik yang gambar pensil untuk rencana aksi yang kedua. Berikutnya tinggal kita paste aja di sini. Kemudian untuk kualitasnya, karena satuannya jumlah jam pelajaran, berarti kita masukkan aja jumlah jam mengajar. Namun saya sarankan sih ditambah dengan tugas tambahan saja, gitu. Jadi ditotalkan, karena untuk tugas tambahan tidak ada field untuk memasukkan jumlah jam. Ya. Pegawai ini mengajar 24 jam dan menjadi wali kelas, berarti 24 ditambah 2 menjadi 26. Ya. Satuannya itu JP. Ini simpan sekitar 1 cm ya, nanti akan muncul yang JP. Indikatornya jumlah jam pembelajaran kegiatan belajar mengajar seni budaya. Kita copy aja.
aja biar lebih cepat ya, kita paste gitu. Kemudian kualitas 100%, indikatornya kita klik aja di sini, sama aja presentase berarti ya, tinggal diganti nanti, kita klik aja, masuk lagi ke sini tuh masih tetap ada ya Bapak Ibu ya gitu. Presentasi sekarang ganti dengan jumlah jam aja, jumlah jam pada pembelajaran seni budaya. Waktunya juga sama karena kita mengajar selama 1 tahun ya. Yang berikutnya juga ketepatan waktu, kita copy aja dari yang sebelumnya, kita edit. Jadi kita nggak usah mengetikkan berulang-ulang. Anggaran kita kosongkan. Nah, seperti biasa berarti kita breakdown ke rencana aksi ya. Berarti pilih untuk setiap bulannya. Kemudian untuk indikatornya kita copy dari yang indikator kuantitas. Ya, kita paste untuk masing-masing bulan. Sehingga bisa lebih cepat. Kelebihan untuk yang SKP, untuk perbedaan bukan kelebihan ya, SKP yang sekarang itu Bapak Ibu tidak memasukkan lagi angka kreditnya. 26 kita paste untuk masing-masing agar diperbesar. Ini juga sama, ini sama, dipaste aja untuk masing-masing, ini sama. Untuk rencananya tadi JP didek sekitar 1 cm ya Bapak Ibu baranya. Begitu sama sampai bulan Desember. Berikutnya untuk kualitasnya sama, berarti 100%. Kita cek lagi. 100%, 100%, 100%, 100%. Bulannya lengkap. Kemudian sudah. Kita simpan. Kita klik OK. Tunggu sampai proses penyimpanan selesai. Nah, berikutnya untuk yang kita lihat lagi rencana aksinya. Nah, alhamdulillah ada semuanya. Berikutnya yang ketiga juga sama ya. Berarti kita copy lagi aja kelas 12-nya ini biar lebih cepat. Kita klik gambar pensil, kita paste di sini yang titik-titiknya, kita paste seperti ini. Kemudian di sini satuannya adalah jumlah siswa. Jumlah siswa berarti sama seperti tadi, kita masukkan sebanyak 408. Satuannya itu adalah siswa. Ini juga sama, berarti kita paste aja.
Jadi di sini indikatornya adalah jumlah siswa kelas 12 menerima mata pelajaran seni budaya yang nilainya di atas KKM ya. Ya ditulis aja yang di atas KKM itu berapa, tapi biasanya kan sama dengan jumlah siswa yang kita ajar semuanya. Kemudian untuk persentasenya kita copy juga di sini persentase, cuma nanti ada perbedaan. Nanti di sini persentase jumlah siswa pada pelajaran seni budaya di atas KKM. Jumlah siswa ini berarti sama di atas KKM. Di atas KKM ya. Waktunya sama 12 bulan. Kemudian untuk indikatornya sama, berarti kita buat di sini, dikopikan. Ketepatan waktu kegiatan pembelajaran seni budaya. Anggarannya sama dikosongkan. Kita breakdown menjadi rencana aksi untuk bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Kemudian kita masukkan, kita kopikan indikator untuk setiap bulannya sesuai dengan indikator kuantitas. Jumlahnya juga mending dicopot ya Bapak Ibu, karena takutnya kita keliru mengetikkan. Kalau menurut saya mending dicopot, tapi terserah Bapak Ibu nyamannya yang mana. Kalau dicopot berarti kan sama semuanya karena diduplikat. Sedangkan kalau diketik takutnya kita keliru dalam mengetik. Ini satuannya itu adalah siswa. Tarik ke bawah, mentok siswa. Kemudian untuk presentasinya juga sama. Kita pilih 100%. Jadi pada intinya langkah-langkahnya sama seperti itu ya Bapak Ibu ya. Cuma tadi kita tinggal lihat indikatornya apa. Berarti kita isikan sesuai dengan indikator yang ada. Kita lihat ini sudah 100% semuanya. Kemudian jumlahnya juga sudah 408 semuanya. Sudah deal, kita simpan. Ya. Rencana kinerja yang keempat, bedanya di sini ya, dalam mata pelajaran. Kita copy aja berarti. Sebetulnya kalau sedikit nggak perlu di copy ya. Nah, kelas 12 dalam mata pelajaran seni budaya. Saya copy seni budayanya aja. Dalam mata pelajaran seni budaya. Nah, di sini indikatornya adalah jumlah siswa yang terbina. Nah, jumlah siswa yang terbina ini bisa merupakan gabungan. Jumlah siswa yang terbina ini merupakan bisa jumlah gabungan, misalkan siswa yang kita ajar ada berapa tadi 408. Kalau Bapak Ibu menjadi pembina ekskul juga, maka kita bisa menambahkan jumlah
siswa yang mengikuti ekstrakurikuler itu. Jadi ditotalkan ya gitu. Karena pegawai ini tidak menjadi pembina ekskul, maka kita masukkan 408 aja. Satuannya sama berarti siswa. Siswa kelas 12 yang berbina dalam pembelajaran seni budaya. Kualitasnya tetap 100%. Kemudian untuk presentasenya apa nanti kita ada yang dihapus saja berarti kalau tidak sesuai. Indikatornya berarti persentase jumlah siswa yang terbimbing pada mata pelajaran seni budaya. Di atas KKN-nya kita hapus karena sudah tidak sesuai. Kemudian waktunya 12 bulan juga karena proses pembelajaran itu sama dengan proses pembimbingan. Ya. Artinya kita tugas guru itu bukan hanya mengajar tapi juga membimbing. Ya. Ketepatan waktu dalam kegiatan pembimbingan mata pelajaran pada mata pelajaran seni budaya. Ketepatan waktu pada proses pembimbingan mata pelajaran boleh, atau proses pembimbingan seni budaya gitu juga langsung nggak jadi masalah sih. Gitu ya. Anggaran dikosongkan seperti biasa, kita breakdown lagi dari Januari sampai dengan Desember. Kemudian di sini berarti kita copy lagi. Kita paste. Kemudian jumlahnya juga sama, berarti kita tinggal isikan. Satuannya tadi siswa, kita drag. Kemudian presentase sama 100%. Atau Bapak Ibu mau nulis 100 juga bisa. Ya, misalkan ini 100. Tuh, mangga. Ya. Tapi ada muncul biasanya langsung ya 100. Intinya cari jalan yang tercepat ya dalam mengerjakan pastinya. Ini sudah 100 semuanya. Jumlah siswanya juga udah betul, bulannya juga sudah ada semuanya. Kita simpan, klik OK. Jangan lupa untuk dipastikan notifikasi berhasilnya sampai selesai. Ya. Kita lihat, ini muncul. Kemudian ini juga muncul. Karena ada Bapak Ibu yang pengisiannya lengkap tapi ternyata di sininya di rencana aksinya itu tidak lengkap ya. Nah itu kita belum tahu solusinya karena apa. Kemudian yang keempat,
terevaluasinya. Terevaluasinya kita copy lagi yang ini karena sama deskripsinya. Kita paste. Terevaluasinya pembelajaran seni budaya. Seni budaya pada siswa kelas. Maaf, seni budaya. Nah, itu aja. Terevaluasinya pembelajaran seni budaya pada seni budaya kelas, atau boleh aja ini, atau langsung mau di kelas atau pada kelas. Pada kelas 12 misalkan di SMA Negeri 1 Ciling Kabupaten Bandung Barat. Nah, jumlah evaluasi yang kita lakukan itu dalam 1 tahun ada 2, diantaranya adalah PAT dan PAS ya. Satuannya itu dokumen, kemudian di sini berarti indikatornya kan jumlah evaluasi ya. Berarti kita tinggal copas aja dari atasnya. Untuk siswa kelas 12. Persentasenya 100, kemudian kualitasnya berarti persentase sini berarti persentase jumlah evaluasi ya. Jumlah evaluasi aja. Jumlah evaluasi pembelajaran seni budaya. Kemudian waktunya 12 bulan. Indikatornya kita copy juga. Sini. Ketepatan waktu kegiatan evaluasi. Pelajaran seni budaya. Kemudian untuk anggaran kita kosongkan. Nah, karena pada 2 bulan kita masukkan 2 bulan juga, bukan 12 lagi. Sehingga nanti akan muncul hanya 2 space aja, yaitu untuk bulan Juni karena PAT dilakukan bulan Juni, dan bulan Juli karena PAS dilakukan bulan Juli. Bulan Desember, maaf. Nah, ini di copy seperti biasa untuk indikator bulan yang pertama dan indikator bulan yang kedua. Untuk targetnya bulan Juni 1, bulan Desember 1, kemudian satuannya masing-masing dokumen. Presentasenya 100 juga. Sudah lengkap, diklik simpan. Klik OK. Kita lihat di sini berarti akan ada 2 seperti ini. Terakhir, untuk yang target yang ke-6, di sini tersusunnya rencana pembelajaran kelas. Berarti kita copy dari yang ini aja, kelas 12. Kita klik lagi, edit, ya, muncul seperti ini. Nah, kita paste aja di sini. Tersusunnya rencana pembelajaran kelas 12 pada mata pelajaran seni budaya. Kemudian ini juga sama, kita paste di sini aja. Ya. Karena satuannya di sini adalah indikatornya adalah jumlah rencana, berarti jumlah rencana yang Bapak Ibu buat. Namun biasanya jumlah rencana pembelajaran itu kita buat dalam satu bundel ya, menjadi satu dokumen. Jadi kuantitasnya silakan Bapak Ibu mau menuliskan satu dokumen boleh, mau menuliskan jumlah RPP yang Bapak Ibu buat itu silahkan ya, gitu. Cuma kalau kita berpikir dari nanti realisasinya itu kan biasanya di satu dokumen kan, makanya mending di sini kuantitasnya satu dokumen aja. Kualitas 100%, presentasenya kita copy lagi dari sini. Presentasenya di sini berarti jumlah rencana pembelajaran. Jumlah rencana pembelajaran seni budaya. Kemudian waktunya berarti sesuai dengan yang kita buat ya, gitu. Tapi setiap bulan kan kita membuat rencana pembelajaran. Artinya bisa jadi dalam satu
misalkan kita buat di satu awal ya, tapi bisa jadi ada yang kita edit gitu ya. Berarti untuk waktunya 12 bulan. Ketepatan waktu di sini berarti ketepatan waktu menyusun rencana pembelajaran seni budaya. Ini rencana, menyusun rencana itu ya. Seni budaya ini juga sama. Nah, berarti kita pilih mulai dari Januari sampai Desember, sama. Kemudian untuk rencananya berarti bisa kita kopikan seperti biasa dari indikator kuantitas. Kemudian ini bisa kita susun aja, misalkan di setiap bulannya 1. Namun Bapak Ibu apabila mengajarnya 2 mata pelajaran ya berarti bisa jadi yang dokumennya itu tadi indikatornya kuantitasnya menjadi 2 dokumen ya. Ini masing-masing dokumen satuannya. Kemudian persentase seperti biasa 100%. Pastikan semuanya 100%. Bulannya lengkap ya. Sudah, deal, simpan. Bismillah. Kita lihat berarti di sini di breakdown-nya itu lengkap semuanya. Nah, yang tugas utama sudah selesai ke 66-nya, namun karena pegawai ini menjadi wali kelas, maka berarti kita buat rencana kinerja. Ya. Buat rencana kinerja itu berdasarkan file yang ini. Berarti kita pilih pas wali kelas. Berarti di sini ada 3 kinerja yang harus kita input ya. Yang pertama ini dulu kita copy, berarti dari sini. Foto dari sini. Kita kopikan, kita masuk ke sini. Tambah rencana kinerja. Pilih rencana kinerja atasannya yang diintervensi. Kemudian di rencana kinerja kita paste ya. Jumlah siswa kelas 12. Maaf, ini sesuai dengan kelasnya, yaitu 12 IPS 1 ya. Jumlah siswanya dimasukkan, jumlah siswanya itu 35, satuannya itu adalah siswa. Target indikatornya dilihat yang di Excel-nya ini Bapak Ibu, dikopikan aja yang ini ya. Copy. Berarti ke sini lagi, di sini. Jumlah siswa 12 IPS 1. Kemudian kualitas sama, berarti 100. Satuannya itu persen. Kemudian untuk indikatornya berarti copy aja dari sini nggak apa-apa. Persentase berarti jumlah siswa. Oh maaf, karena
karena barusan karena indikat belum disimpan ya, maka menjadi hilang. Ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Kita ulang lagi aja. Kita ulang lagi. Karena memang begitu ya, lupa. Kita ulang lagi dari sini, berarti kita pilih intervensinya, kita paste, kita ketikkan kelasnya 12 IPS 1 rapot siswa SMA Negeri 1 Cirebon. Kemudian berikutnya dituliskan jumlah siswanya, satuannya itu adalah siswa, indikatornya lihat ke sini. Jadi Bapak Ibu kalau belum tersimpan ya, jangan coba-coba untuk diklik yang keluar kayak tadi ya, karena konsekuensinya kita harus ngetik ulang karena ini belum divalidasi. Jadi aktivitas kita itu nanti ada yang divalidasi, ada yang statusnya belum divalidasi. Yang belum divalidasi itu yang kita buat kayak gini, yang kita tambahkan. Ketepatan waktu, kualitas tadi kita ketikkan 100, satuannya itu adalah persen ya. Kemudian untuk ini satuannya ketepatan waktu penginputan nilai siswa pada rapor ya. Antisipasi kita copas dulu semuanya, kita kopikan, kita copas, karena kadang kalau kita itu nggak rubah tuh, nggak rubah. Kadang itu harus beberapa kali baru dia rubah. Tuh. Kadang ini nggak rubah-rubah ya. Gitu. Tuh masih juga Bapak Ibu, ini kadang sesuai kadang enggak ya. Gitu. Nah di sininya ditulis bulannya itu input rapot kan dilakukan 2 bulan ya, itu 2 bulan. Tuh sekarang rubah udah. Nah berarti anggaran tetap kosong. Nah bulan apa aja sama, berarti untuk penilaian berarti bulan Juni sama Desember ya. Indikator kita copy dari sini. Kemudian di sini jumlah siswa berarti ya 35, di sini juga 35. Satuannya itu siswa. Kemudian persentasenya 100% gitu. 35 siswa sama seperti ini aja. Jumlah siswa. Sudah, kita klik simpan aja. Klik OK. Nah, kita lihat Bapak Ibu, kalau yang sudah ada di TRK template-nya statusnya sudah divalidasi, sedangkan untuk yang kita tambahkan statusnya belum diverifikasi atasan. Dan di sini muncul 4 tombol. Jadi di sini kita masih bisa mengeditnya. Ya, gitu. Berikutnya kita yang kedua sama caranya seperti tadi. Kita pilih berarti tambah kinerja, kita pilih intervensinya, kemudian rencana kinerjanya kita paste aja. Kelas 12 IPS 1 SMA Negeri 1 Cirebon. Kemudian kuantitasnya ya sebanyak orang tua siswa, berarti sebanyak 35. Satuannya orang, karena ini adalah orang tua siswa. Orang itu ada di sebentar. Nah ini orang ya. Sekitar 2 cm dari atas. Indikatornya dilihat juga di Excel, dikopikan aja. Ini. Berarti kita paste di sini. Kelas 12 IPS 1 ya. Jumlah orang tua, kualitas sama 100, satuannya itu persen,
Kemudian untuk indikator kualitas itu persentase jumlah layani, atau bolehlah jumlah orang tua yang dilayani, yang terlayani, jumlah orang tua yang terlayani, itu boleh. Tentang pengaduan mau di copy ini boleh ya, yang terlayani. Nah, kemudian waktunya selama 12 bulan karena menjadi wali kelas itu 1 tahun ya. Ketepatan waktunya ini berarti ketepatan waktu pelayanan informasi garing pengaduan orang tua. Tapi kalau tetap nggak mau mah ya udahlah, jangan dipaksain ya Bapak Ibu ya. Kadang itu teh. Nah, kita breakdown berarti sama seperti tadi. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ini sama berarti. Ini jumlahnya 35. Satuannya tadi orang. Oh, nggak usah digeser ya untuk orang ini ada di atas. Kemudian satuannya 100%. Pastikan 100%. Semuanya 35, semuanya sudah Desember. Nah, sudah ya. Kita simpan, bismillah. Kita status tadi belum terverifikasi ya. Kita lihat breakdown-nya. Ini karena hanya 2 ya. Nah, sekarang yang ini. Berarti lengkap semuanya. Tinggal satu lagi ya. Tinggal satu lagi berarti yang ini, terpantaunya. Di ke sini lagi kita klik yang tambah lagi, kemudian pilih intervensinya. Sama di sini berarti 12 IPS 1 SMA Negeri 1 Ciledug. Kemudian
Indikatornya juga sama, dikopikan. Indikatornya kita lihat itu jumlah siswa yang terpantau, berarti sama seperti tadi 35, cuma satuannya itu adalah siswa. Dalam perkembangan pembelajaran kelasnya tadi, berarti kita tinggal copy aja dari sini. Kualitas 100, satuannya itu persen. Kemudian indikatornya berarti persentase. Persentase jumlah siswa yang terpantau perkembangan pembelajaran dan perilakunya. Oh iya Bapak Ibu, untuk yang betik sama BK tinggal diganti aja kata-kata pembelajaran menjadi pembimbingan, dan untuk narasinya indikatornya itu disesuaikan berarti. Kemudian waktunya 12 bulan karena kita melakukan proses pemantauan selama 12 bulan ya. Berarti satuannya ini ketepatan waktu pemantauan perkembangan siswa. Kemudian kita breakdown lagi seperti biasa. Breakdown. Kemudian indikatornya kita copas, berarti kita ambil dari kuantitas sama ya. Jumlahnya tadi 35 kita kopikan biar tidak salah ngetik. Satuannya itu adalah siswa. Di drag aja langsung ke bawah. Kemudian yang lain juga sama. Kadang ada masanya si Mas enggak luas ya si kerjanya, jadi kalau bahasa Jermannya itu aclok-aclokan. Nah, sudah presentasenya sama, kita buat 100%. Karena namanya target kinerja, berarti otomatis kita pilih presentasenya yang maksimal, yaitu 100%. (35) siswa 100% semuanya. 35 kita simpan. Nah, itu Bapak Ibu berarti sudah beres untuk pembuatan target kinerjanya ya. Kita bisa menggunakan dialog kinerja untuk memberitahu kepada atasan bahwa kita sudah membuat rencana kinerja seperti ini. Tinggal diketikkan, berarti atasan kita yaitu kepala sekolah. Misalkan kita ketikkan di sini
Misalkan alhamdulillah target SKP sudah selesai dibuat, mohon untuk dicek. Misalkan seperti itu. Kita klik kirim ya. Nah, kita tidak usah menunggu balasan. Kembali lagi ke tampilan yang sebelumnya, kita klik yang TRK aja untuk menunjukkan semuanya. Nah, ini Bapak Ibu. Untuk pembaruan data SN kita klik kembali ke TRK aja. Kemudian ke target utama. Yang terakhir yang kita lakukan yaitu membuat rencana kinerja pegawai, membuat lampiran rencana pegawai. Kalau dilihat dari pembahasan Permenpan RB nomor 6 2022 itu bahwa apabila pegawai memiliki 6 target kinerja, maka katanya lampirannya juga harus 6 Bapak Ibu gitu. Tapi dari pembahasan kemarin dari KCD bahwa untuk lampiran minimal dibuat satu aja. Kalau misalkan mau membuat yang lebih dari satu, kita tinggal klik tambahan. Dalam satu lampiran itu terdiri dari dukungan sumber daya yang pada intinya sih bisa dikatakan berisi kompetensi kita atau kelebihan kita atau apa ya tadi kompetensi yang kita miliki itu apa, kemudian ada skema pertanggungjawabannya itu seperti apa, dan konsekuensi dari itu apa ya, konsekuensi dari kompetensi kita itu ya gitu. Nah, teksnya misalkan seperti ini aja ya, gitu. Misal untuk yang sumber daya dari hal yang kecil aja kita bisa mengoperasikan aplikasi PowerPoint misalkan untuk membuat media pembelajaran. Kemudian skema pertanggungjawabannya karena itu dibuat untuk membuat media pembelajaran tiap bulan dan kita laporkan diantaranya juga di TRK, berarti skema pertanggungjawabannya kita buat berarti jadi untuk pelaporannya setiap bulan juga. Kemudian untuk konsekuensinya misalkan direkomendasikan menjadi minimal lah media pembelajaran yang digunakan di skup instansi ya atau satuan pendidikan ya. Kita bisa lihat yang contoh bisa jadi prestasi untuk tingkat nasional dan yang lainnya ya. Kalau Bapak Ibu memiliki kompetensi misalkan dalam bidang olahraga apa, mungkin bisa dimasukkan ke sini di antaranya gitu. Kita klik simpan aja, kita klik OK, kita simpan, kita klik OK, tidak berubah. Nah, sudah sampai muncul kotak dialog ya, berhasil input data lampiran. Nah, sudah selesai berarti kita sudah membuat target kinerja dan lampirannya juga sudah membuat dialog kinerja. Berarti kita tinggal menunggu hasil verifikasi dan validasi dari atasan, terutama untuk tugas tambahan. Oh iya Bapak Ibu, bagi yang tugasnya yang lain, misalkan untuk yang Wakasek juga ini bisa dilihat di sini ya. Misalkan Wakaseknya apa, kesiswaan, maka ada 2 kinerja yang ditambahkan, sarana prasarana juga 2, untuk kurikulum itu 1, untuk humas juga ada ya gitu. Jadi Bapak Ibu tinggal lihat aja di file ini. File ini saya lampirkan nanti di deskripsi untuk membantu Bapak Ibu juga ya gitu. Itu saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.